Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Alhamdulillah. Anak-anak, 17 Agustus 2020 yang jatuh pada hari Senin besok adalah untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Wow, luar biasa. Usia yang tidak mudah untuk sebuah negara merdeka. 75 tahun yang lalu, persis di hari Jumat, negara Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya yang ditandai dengan adanya presiden dan wakil presiden yang pertama, yaitu Bung Karno dan Bung Hatta membacakan teks proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pada hari itu, Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya dan terbebas dari penjajahan dunia, terbebas dari kolonialisme imperialisme barat. Sejak tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia merdeka. Alhamdulillah. Kemudian setelah merdeka, apa yang terjadi anak-anak? Baik, 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, BPUPKI menetapkan dasar negara Indonesia. Apa dasar negara Indonesia? Celing. Oke, Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Apa artinya, Nana? Artinya Pancasila sebagai dasar atau pedoman dalam kehidupan bernegara dan berbangsa kita di negara kesatuan Republik Indonesia. Ada 5 sila dalam Pancasila. Ada yang masih ingat? Kita harus selalu ingat 5 sila yang ada dalam Pancasila. Sila pertama, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, disimbolkan dengan bintang berwarna emas dan dasar berwarna hitam. Ketuhanan yang Maha Esa. Apa artinya? Artinya adalah bangsa Indonesia adalah bangsa yang percaya adanya Tuhan yang Maha Esa. Apa implementasi dari ketuhanan yang Maha Esa? Yang pertama adalah percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Kita sebagai seorang mukmin, kita sebagai seorang yang beriman, maka kita percaya akan adanya Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar taat. Taatnya kita kepada Allah adalah cerminan dari ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, Indonesia memiliki 6 agama yang diakui oleh pemerintah: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan satu lagi Konghucu, di mana masing-masing agama ini memiliki peribadatan sendiri-sendiri, memiliki keyakinan yang sendiri-sendiri. Yang harus kita lakukan dalam implementasi dari ketuhanan yang Maha Esa adalah saling menghormati antar umat beragama. Kita tidak dibenarkan menghina agama yang lainnya. Kita harus yakin kebenaran agama kita, tapi kita tidak dibenarkan untuk menghina agama yang lainnya. Oke, sampai di sini paham? Baik, yang ketiga adalah saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah masing-masing pemeluk agama. Jika yang kedua tadi kita menghormati secara keyakinan mereka, maka yang ketiga adalah kita menghormati kebebasan untuk melaksanakan ibadah masing-masing. Kita masih ingat di dalam surat Al-Kafirun ada satu ayat terakhir yang berbunyi lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Kita tidak mencampuri urusan peribadatan orang lain, seperti itu. Kita diperbolehkan bekerja sama dengan pemeluk agama lain. Misalnya kerja bakti, di kampung kita ada kerja bakti, maka kita boleh bekerja sama dengan tetangga kita yang beragama Hindu, tetangga kita yang beragama Konghucu, gitu kita boleh. Seperti itu. Selama itu dalam hal untuk kepentingan umum, kepentingan kemanusiaan itu boleh. Tapi dalam hal akidah itu tidak boleh. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah celing. Oke. Simbol ini simbol rantai yang berwarna emas dan dasar warna merah. Apa implementasi dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
Yang pertama adalah kita sebagai warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Setiap orang, agama apapun dia, kaya atau miskin, di kota ataupun di desa, memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam berkehidupan bernegara. Kemudian yang kedua, implementasi yang kedua adalah gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Kita pernah ya di sekolah kita ya, ada banjir, ada bencana alam, atau ada kegiatan apa ya, misalnya kita melakukan donasi, ada kotak yang kemudian berputar dari satu tempat ke tempat yang lainnya untuk berdonasi. Itu salah satu bentuk melakukan kegiatan kemanusiaan. Pun juga ketika baksos, pun juga ketika Ramadan, kita selalu mengadakan bakti sosial di panti asuhan. Itu salah satu bentuk implementasi dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, anak-anak, Ustazah mengingatkan untuk selalu setiap hari berinfak pada kotak infak yang sudah kalian buat. Seperti itu. Harapannya dengan kotak infak tadi, kalian bisa memberikan kepada sekolah untuk bisa disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar sekolah. Oke? Yang terakhir, yang ketiga, dari implementasi dari kemanusiaan yang adil dan beradab adalah tidak semena-mena terhadap orang lain. Tentang badan kita besar misalnya ya, kita ahli taekwondo misalnya ya, atau ahli bela diri ya, ahli silat, kemudian kita menghajar orang lain tanpa ada alasan yang syar'i, itu tidak boleh. Itu melanggar kemanusiaan yang adil dan beradab. Paham? Oke, yang ketiga adalah Persatuan Indonesia. Dilambangkan dengan pohon yang besar bernama pohon beringin berwarna hijau. Apa sikap-sikap yang mencerminkan persatuan Indonesia? Yang pertama adalah menempatkan kesatuan dan persatuan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Misalnya, pemilihan ketua kelas di dalam kelas kita. Ada A, ada B, ada C calonnya. Ternyata kita memilih A, tapi ternyata yang terpilih adalah C. Mungkin kita merasa sedih, loh calonku tidak terpilih. Nah, kemudian anak yang baik, dia tidak akan kemudian protes, kemudian oh seharusnya A yang terpilih, A itu baik, C itu jelek, kemudian mengompor-ngompori semuanya sehingga terjadinya perpecahan. Nah, itu tidak mencerminkan sila persatuan Indonesia. Ya, bagaimana yang baik anak-anak? Ya sudah, kalaupun calon kita belum menang, ya kita tetap mendukung teman kita yang menduduki posisi ketua kelas. Itu. Yang kedua adalah cinta tanah air dan bangsa. Kita cinta nggak dengan Indonesia? Oke. Kita cinta nggak dengan budaya Indonesia? Oke. Bagaimana caranya mencintai tanah air dan bangsa? Yang pertama adalah kita memilih produk-produk Indonesia dibandingkan produk-produk yang di luar negeri. Wujud cinta tanah air yang lainnya yang berupa sikap adalah kita berlaku jujur, kita berlaku tanggung jawab dengan tugas-tugas kita, kita juga berlaku dermawan, kita tidak korupsi. Itu salah satu bentuk cinta tanah air. Tidak harus selalu budaya yang harus kita lakukan, tapi bagaimana sikap positif kita dalam berperilaku di Indonesia, itu adalah wujud cinta tanah air. Oke. Yang terakhir dari persatuan Indonesia adalah bangga sebagai orang Indonesia, bangga sebagai bangsa Indonesia. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan memberikan dukungan kepada teman-teman kita atau perwakilan Indonesia yang maju dalam lomba-lomba atau event-event yang di tingkat internasional. Contoh ketika SEA Games, ketika Asian Games, itu mereka berprestasi dalam bidang olahraga. Kita memberi dukungan kepada mereka, kita memberikan doa, kita memberikan selamat untuk mereka, karena mereka sudah mewakili Indonesia dalam lomba di tingkat internasional. Kemudian ada lagi, dengan berprestasi sebaik mungkin, semaksimal mungkin adalah wujud dari kita bangga sebagai bangsa Indonesia. Berprestasi sebaik mungkin sesuai dengan bakat dan minat kalian adalah salah satu wujud cinta tanah air dan bangga sebagai bangsa Indonesia. Sepakat? Cara yang keempat. Nah, yang keempat ini biasanya panjang. Sila keempat biasanya anak-anak belibet dalam melafalkan. Oke, saya akan pelan-pelan melafalkan sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Oke, dilambangkan dengan gambar banteng berwarna hitam, kemudian ada warna putih, kemudian backgroundnya berwarna merah. Oke, baik. Apa implementasi dari sila keempat Pancasila? Yang pertama adalah tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Ayo, siapa di sini yang suka memaksakan kehendaknya kepada temannya atau kepada adiknya, saudaranya, mamanya, abinya? Ada? Nah, itu tidak bertentangan dengan sila keempat Pancasila. Yang kedua adalah mengutamakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, pelaksanaan dari sila keempat adalah menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Oke, siapapun hasil ketua kelas yang terpilih, maka kita menerima hasil keputusannya. Sila kelima, kita sudah menuju ke sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini disimbolkan dengan adanya padi dan kapas, simbol padi dan simbol kapas. Apa implementasinya dari sila kelima? Yang pertama adalah menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika yang nomor 2 tadi itu mengakui antara hak dan kewajiban yang sama, maka yang di sila kelima ini kita menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Bagaimana kita sebagai warga negara, kita mendapatkan penghidupan yang layak, kita juga harus membayar kewajiban kita. Kita tidak hanya menuntut hak saja. Sama ketika kita di rumah, kewajiban kita adalah belajar. Hak kita adalah menerima tempat tinggal yang layak dari orang tua, menerima makan dari orang tua, menerima kasih sayang dari orang tua. Kewajibannya jangan lupa. Kewajibannya apa di rumah? Belajar, oke. Membantu orang tua. Apa membantu orang tua itu? Contohnya apa membantu orang tua? Cuci piring, cuci bajunya, nyapu, ngepel, itu salah satu bentuk kewajiban kita. Kan sudah ada pembantu. Iya, lagi-lagi kembali ke kemandirian. Ya, oke. Kalaupun misalnya di rumah kita ada ART atau abdi rumah tangga atau rewang atau pembantu dalam bahasa lainnya, ya, maka kita juga tetap harus punya kewajiban pribadi kita yang harus kita selesaikan. Tidak semuanya bisa dikerjakan oleh ART. Kemudian yang kedua adalah tidak bergaya hidup mewah dan berlaku boros. Kenapa? Kita menjaga perasaan teman kita yang mungkin atau tetangga kita yang mungkin masih di bawah kita secara level ekonomi. Seperti itu. Justru harusnya kita banyak membantu mereka. Ya, ingat Islam ada prinsip yang rukun Islam yang keempat, yaitu zakat. Nah, kita berzakat membantu kaum duafa dan suka bekerja keras. Itu juga salah satu bentuk pengamalan sila kelima, dan menghargai hasil karya orang lain. Itu juga bentuk salah satu pengamalan sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik anak-anak, sudah tersampaikan semuanya implementasi dari 5 sila pada Pancasila. Kelima sila pada Pancasila ini saling berkaitan satu sama lain, tidak bisa dikurangi, ya, tidak bisa dihilangkan. Semuanya saling terkait. Kalau satu dihilangkan, maka akan berpengaruh pada yang lainnya. Ya, jadi semuanya harus ada, semuanya harus satu dalam bentuk Pancasila. Tidak ada lagi, tidak kemudian menjadi ekasila, monosila dan sebagainya. Adanya Pancasila. Kita sebagai seorang mukmin yang baik menyelaraskan kewajiban kita kepada Allah dengan kehidupan berbangsa dan bernegara melalui Pancasila. Oke anak-anak, silakan tulis di kolom komentar ungkapan rasa cinta kalian kepada Indonesia. Terserah apa saja ungkapan rasa cinta kalian kepada Indonesia. Boleh aku cinta Indonesia, wow keren, boleh seperti itu, boleh yang lainnya. Saya yakin kalian bisa lebih baik daripada yang dicontohkan oleh Ustazah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.